Kalau di Malaysia, kendaraan becak seperti ini biasanya dipergunakan di tempat wisata. Namun kalau di Indonesia, becak di kampung-kampung itu masih digunakan sebagai alat transportasi. Jadi kalau mau menyeberang perlu hati-hati juga sahabatku semua. Bunyi horn akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Baru pulang daripada sholat subuh di masjid. Jadi kebetulan kali ini Bang Toha ingin ekspor suasana pasar tradisional yang terbesar yang ada di kampungnya Bang Toha. Ramai sahabat-sahabat yang penasaran dengan suasana kampung selanjutnya, dan Bang Toha akan menuju ke kampung pasar tradisional yang cukup lumayan besar. Biasanya selepas subuh pedagang ramai yang datang daripada kampung-kampung lain. Seperti apa suasana pasar kampung tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, saat ini Bang Toha tengah berada di kampung halaman yang dimana belasan tahun merantau di Malaysia, baru kali ini bisa berpuasa di kampung bersama keluarga. Dan biasanya hampir belasan tahun Ramadan di Malaysia terus, bahkan Lebaran di sana juga sahabat semua. Oke, langsung kita ekspor suasana pasar kampung tradisional yang ada di kampung Indonesia. Dan akhirnya sampai juga di pasar pagi tradisionalnya. Jadi di sini meskipun bulan puasa, tapi pasarnya ini bukanya selepas subuh sahabat semua. Di sini para pedagang ramai yang sudah berdatangan, biasanya dari kampung-kampung sebelah, dari mulai penjual kelapa, penjual sayuran, penjual buah-buahan. Dan kali ini Bang Toha mau masuk ke area parkirannya sahabat semua. Jadi untuk ekspor suasana kampung pasar tradisional. Di sini kalau jual pisang itu harga pisangnya sangat murah sahabatku semua. Berbeda dengan di Malaysia sahabatku semua. Kalau pasar paginya kan tidak terlalu pagi sangat ya, tapi kalau di sini selepas subuh sudah ramai para pembeli dan juga para pedagang. Banyak penjual pisang sahabatku semua dan juga penjual sayur. Di sini kebanyakan penjualnya itu makcik-makcik. Jadi jarang sekali penjualnya itu abang-abang, kebanyakan ibu-ibu. Beda dengan di pasar tradisional Malaysia. Ketika Bang Toha berada di Malaysia, kebanyakan yang jual itu abang-abang. Kalaupun makcik-makcik ada, cuma tidak ramai ya. Kalau di sini kebanyakan yang ramai penjualnya makcik-makcik. Sebenarnya pasar pagi tradisional di sini cukup sangat luas sahabatku semua. Cuma karena ini Bang Toha datang pagi sangat, jadinya mungkin Bang Toha cuma tunjukkan suasana luarnya. Kalau untuk suasana luarnya begitu sangat ramai sekali dan sudah banyak penjual. Di sini motor roda 3 juga dipergunakan untuk menjual sayur secara keliling. Jadi misal kata tidak mau pergi ke pasar, nanti ada penjual sayur secara keliling. Ini juga ada motor dibuat untuk jualan sayur keliling. Biasanya yang jual itu emak-emak ya, atau makcik-makcik. Jadi biasanya warga di sini itu kalau misal kata ingin belanja lengkap harus datang pagi sangat macam ini. Nanti kalau datang pukul 10, barangnya pun juga sudah tidak lengkap. Meskipun puasa, bukanya awal pagi. Apakah di Malaysia ada semacam pasar ini sahabatku semua? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Ini juga ada pakcik-pakcik yang tengah menjual kerupuk.
Jadi kalau di Indonesia itu jualan kerupuk juga cukup laris manis. Biasanya orang Indonesia kalau makan itu dengan kerupuk. Jadi kurang lengkap tanpa ada kerupuk. Dan kali ini Bang Tua akan tunjukkan suasana luarnya. Banyak motor yang dimana ibu-ibu tengah beli sayur dari pasar, kemudian nanti akan dijual secara keliling dari kampung ke kampung. Nah, seperti ini suasana keramaian pasar pagi tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Memang beda dengan di Malaysia, sahabatku semua. Kalau di Malaysia ada pasar pagi, cuma kalau saya bilang pasar paginya itu masih modern. Tapi kalau di sini pasar paginya seperti ini. Dan ada juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, itu pasar paginya mirip tahun era 80-an, seperti zaman dulu." Tapi kalau di sini memang macam ini sahabatku semua, pasar paginya. Biasanya para penjual berdatangan dari kampung-kampung lain, dari kampung pegunungan. Apalagi yang bawa pisang kebanyakan biasanya dari kampung pegunungan, sahabatku. Dan harga pisang di sini juga tidak begitu terlalu mahal. Harga sayur pun juga tidak begitu sangat mahal, sahabatku semua. Jadi cukup sangat jimat lah, misal kata kita teringin nak beli sayur ataupun beli pisang. Dan kebanyakan untuk warga kampung di sini lebih suka memasak sendiri dibandingkan harus beli. Beda dengan di Malaysia yang dimana kebanyakan warganya itu lebih suka makan-makan di kedai rame-rame sekeluarga. Ya karena mungkin karena faktor ekonomi juga, sahabatku. Di Malaysia kan penghasilannya cukup tinggi, sedangkan kalau di Indonesia rata-rata biasanya untuk upah kerjanya itu satu hari 25 ringgitan atau sekitar 100 ribuan lah. Dan biasanya dalam satu rumah akan berbelanja uang 100 ribu untuk dipergunakan perbelanjaan satu hari. Jadi andai kata misal kata 100 ribu tersebut digunakan untuk makan di kedai, ya akhirnya boros, sahabatku semua, atau tidak jimat. Jadi daripada makan di kedai lebih baik dibelanjakan di pasar. Nanti masak sendiri di rumah. Kalau untuk jualan di Bazar Ramadan di Indonesia pun juga tidak begitu meriah, sahabatku semua. Jadi yang paling ramai saat pagi seperti ini, makcik-makcik jualan sayur, jualan barang-barang keperluan dapur. Dan di sini untuk jualan kelapanya pun juga masih menggunakan cara tradisional, sahabatku semua. Biasanya nanti kalau kita beli kelapa itu dikupaskan langsung di tempat. Nah, seperti di tepi jalan itu, sahabatku semua. Kita beli kelapa nanti akan dikupaskan. Jadi meskipun puasa, pasar paginya memang cukup sangat ramai. Kalau di Malaysia, apakah ada pasar seperti ini, sahabatku semua? Saat bulan puasa, pasar paginya seawal subuh sudah ramai seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini dia pedagang baru datang. Biasanya pedagang ini dari kampung sebelah. Alhamdulillah, sahabatku semua, Bang Toha sudah selesai eksplor suasana pasar pagi tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha saat bulan Ramadan. Berbeda dengan di Malaysia memang suasananya. Kalau di Malaysia, kendaraan becak seperti ini biasanya dipergunakan di tempat wisata. Namun kalau di Indonesia, becak di kampung-kampung itu masih digunakan sebagai alat transportasi penghantar barang-barang ataupun warga yang mau berbelanja ke pasar tradisional. Meskipun letak pasar tradisional ini dekat dengan Pekan Besar, tapi untuk di daerah Pekan Besar yang ada di kampung Indonesia belum ada pasar modern, sahabatku semua. Jadi masih mengandalkan atau masih bergantung pada pasar tradisional. Kalaupun ada pasar modern, paling-paling cuma pasar buah saja macam ini. Kalau pasar buah di sini itu masih itu, sahabatku semua, istilahnya
kurang lebih hampir seperti pasar buah yang ada di Malaysia juga. Dan ada yang dimana di Malaysia tak ada, di Indonesia ada, yaitu bapak-bapak yang bekerja sebagai sukarelawan menyeberangkan jalan untuk orang yang mau lalu lalang di sini. Karena di sini lampu merahnya itu sudah mati bertahun-tahun, tidak diperbaiki. Beda dengan di Malaysia, sahabatku semua. Misal kata lampu merah seperti ini itu kan ada nomor aduannya. Jadi barang siapa yang misal kata lampu merahnya rusak, dia tinggal hubungi nomor aduan. Tapi kalau di sini nggak ada nomor aduannya, sahabatku semua. Nah, seperti itulah kerja sukarelawan, pakcik-pakcik yang menyeberangkan orang. Biasanya nanti yang diseberangkan akan memberikan uang seikhlasnya ya. Ini sayang ya, traffic light-nya itu sudah rusak tapi tidak diperbaiki. Padahal benda sepele. Kalau di Malaysia, yang buat saya kagum, apa-apa itu ada nomor aduannya. Jadi enak. Misal kata kerusakan, tinggal telepon, tinggal menghubungi nomor aduan tersebut. Dan itu perlu dicontoh juga, sahabatku semua, karena sesuatu yang positif. Jadi di sini Bang Toha bukan istilahnya membanding-bandingkan, tidak, sahabatku semua, tetapi sesuatu hal positif perlu kita contohi. Dan kali ini Bang Toha akan masuk ke kampung nelayan, yang dimana biasanya kalau pagi-pagi ada kapal bersandar. Dan di Indonesia, sahabatku semua, meskipun di era digital, di sini itu masih banyak penjual keliling. Contohnya penjual sapu keliling dari kampung ke kampung, jalan kaki itu, sahabatku semua. Dan pemandangan seperti ini jarang sekali saya temukan di Malaysia. Bayangkan, di era digital masih ada orang yang bekerja penjual sapu keliling dari kampung ke kampung. Dan hal ini hal biasa di Indonesia. Dan di jalan ini merupakan salah satu jalan kota besar antara Jakarta dan Bali. Bunyi hon di sini memang banyak, sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia, yang dimana tidak ada bunyi hon. Kalau di Malaysia kan bunyi hon dibunyikan saat emergensi, tapi kalau di sini bila-bila boleh dibunyikan. Kita memasuki perkampungan nelayan. Kalau di perkampungan nelayan, rumahnya itu memang sangat rapat-rapat, sahabat semua. Jadi biasanya itu rumahnya belakang rumah, depan rumah, jarang yang punya halaman luas. Karena faktor jumlah penduduk yang begitu sangat ramai. Kebanyakan di sini kalau yang punya kapal atau punya barang-barang untuk melaut, memang orangnya cukup berada, sahabatku. Dan di sini kita bisa lihat abang-abang tukang becak yang sedang membawa penumpang. Jadi transportasi becak di Indonesia itu masih aktif. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, kalau dulu di Malaysia ada transportasi becak seperti di Indonesia atau tidak? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Sebab selama saya belasan tahun di Malaysia tidak pernah menjumpai becak digunakan sebagai transportasi untuk warga kampung ya. Biasanya kalau Bang Toha jumpa becak itu becak dihias, dan kemudian becak tersebut dijadikan tempat dijadikan itu ya, sahabatku semua, transportasi keliling-keliling di tempat wisata lah. Jadi bukan dijadikan transportasi ke kampung
untuk pergi ke pasar tradisional tidak ada. Nah, akhirnya sampai juga di kampung nelayan. Sebelum merantau ke Malaysia, dulu Bang Toha juga bekerja sebagai nelayan, cari ikan. Dan bekerja sebagai nelayan itu penghasilannya juga tidak menentu. Kadang kalau dapat tangkapan banyak ya cukup lumayan, tapi kalau tidak dapat tangkapan banyak ya nggak dapat uang. Seperti ini sahabatku semua, suasana Ramadan yang ada di kampung Indonesia saat pagi hari. Kalau di Malaysia disebut jetty, kalau di Indonesia disebut pelabuhan. Jadi agak berbeda sahabatku semua. Dan dari sini kita bisa melihat kapal-kapal nelayan yang telah bersandar. Biasanya kapal-kapal nelayan ini bermalam 5 hari ataupun 1 minggu. Jadi seperti ini sahabatku semua, suasana kampung nelayan yang ada di Indonesia. Hari ini nampaknya para nelayan tangkapannya juga tidak begitu banyak. Biasanya kalau tangkapan sudah banyak, pagi-pagi seperti ini sudah banyak ikan. Dan kali ini Bang Toha akan melanjutkan ke kampung pedesaan. Jadi di kampungnya Bang Toha ini dekat dengan gunung, dekat juga dengan laut. Untuk peluang pekerjaan bagi yang tidak mabuk laut ya, kerja nelayan juga sebenarnya banyak. Cuma untuk kerja nelayan, kalau orang kampung itu jarang yang mau kan, atau orang desa. Jadi kebanyakan kerja nelayan ini yang berada di kampung dekat dengan laut. Tapi yang kampung pedesaan yang dekat gunung, mereka lebih memilih kerja merantau ke kota lain ataupun sebagai buruh bangunan. Sebab kalau tak biasa kerja di laut, memang susah. Apalagi untuk menjadi nelayan tradisional, tempat tidur bagi anak kapal itu nggak ada ya sahabat semua. Jadi kalau tidur ya kedinginan. Dan di tempat ini nanti ikan akan dijual. Musola di kampung nelayan di sini jumlahnya cukup sangat banyak sahabat semua, sama seperti di kampung desa atau di kampung pegunungan. Jadi setiap RT itu punya musola tersendiri. Di Indonesia ini ada RT, ada RW. Maksudnya bermakna ada rukun tetangga, ada rukun warga. Jadi setiap satu kumpulan 20 orang, 30 orang dipimpin Pak RT dan Pak RW. Jadi apabila ada masalah bisa mengadu ke Pak RT atau Pak RW. Kalau di Malaysia mungkin ketua kampung ya. Di Indonesia juga ada ketua kampung sahabat semua. Cuma kalau Pak RT ini ibaratnya sebagai asisten lah. Jadi kalau mau menyeberang perlu hati-hati juga sahabatku semua. Bunyi horn akan selalu ada kalau sudah berada di pekan ya. Kalau di Malaysia bunyi horn itu jarang sekali, tapi di sini hal biasa. Kali ini Bang Toha akan tunjukkan suasana
kampung yang berada di dekat pegunungan, yang dimana biasanya kalau saat-saat masa macam ini atau saat musim seperti ini, pemandangannya sangat cantik sahabatku. Dan inilah keramaian pasar pagi tradisional yang ada di kampung Indonesia. Memang cukup sangat ramai saat pagi hari. Dan kita lanjutkan ke kampung pegunungan. Kalau untuk di daerah Jawa, di sini tidak ada pohon kelapa sawit sahabatku semua. Kemarin ada juga yang berkomentar, "Bang, apakah di Jawa ada pohon kelapa sawit?" Kalau di sini nggak ada, karena mungkin juga tidak cocok dengan iklimnya dan juga tanahnya. Kebanyakan di sini lebih banyak tanam pohon kayu jati. Dan kalau petang, di sini juga ada jualan macam bazar Ramadan lah. Cuma di sini jualannya itu tidak terlalu ramai. Dan kebanyakan yang dijual itu makanan sama. Beda dengan di Malaysia, sahabatku semua, yang dimana jualan makanannya itu beda-beda. Rata-rata yang dijual itu ayam geprek, bobola atau pentol. Jadi jualannya hampir sama. Dan seperti ini nuansa kampung pegunungan. Dan nampaknya tengah musim panen raya. Jadi di sini sawah padinya cukup sangat luas. Dan sebagian sudah ada yang panen sahabatku semua. Ini panennya menggunakan mesin. Jadi nampak bekas-bekas alat beratnya. Kalau di kampung saya, panennya menggunakan cara tradisional. Jadi setiap kampung berbeda-beda. Yang biasanya bisa diakses untuk alat berat, maka dia akan menggunakan alat berat karena lebih cepat ya secara hasilnya. Beda dengan cara panen tradisional. Pakcik-pakcik yang tengah menaiki becak akan pergi ke pasar untuk mencari nafkah. Jadi kalau hidup di desa itu peluang pekerjaannya juga tidak begitu banyak sahabatku. Kalau nggak punya sawah, mau nggak mau harus kerja apa saja. Dan di sini memang panennya menggunakan alat berat semua atau mesin modern. Kita menuju ke daerah kampung lain lagi. Ada abang-abang penjual sayur. Ini sayurnya sudah habis. Pagi sangat abangnya jual. Jadi meskipun puasa di Indonesia, penjual sayur keliling itu juga pagi. Kalau di Malaysia belanjanya di pasar raya. Kalau di Indonesia, misal kata warga kampung malas ke pasar, ada penjual sayur keliling. Karena perjalanan kali ini cukup agak jauh, jadi Bang Tua skip dulu sahabatku semua. Sisi kelebihan kalau kita berada di kampung pedesaan yang dimana kalau dekat dengan pegunungan. Jadi pagi-pagi kita bisa melihat tanaman padi yang begitu sangat menghijau sahabatku semua. Dan dipadukan dengan keindahan pemandangan gunung
Dan di sini Bang Toha akan coba untuk ekspor suasana sawah padi yang ada di kampung Indonesia. Sayangnya Bang Toha tidak punya sawah ya. Padahal dulu ketika merantau teringin punya sawah dekat tepi jalan, ditanami sayuran, dan nanti hasilnya mungkin bisa kita bagikan kepada warga sekitar. Itu cita-cita saya. Dan doakan mudah-mudahan suatu saat nanti tercapai. Punya ladang, tapi sekarang ladangnya pun juga belum berbuah cilinya. Dan ladangnya juga tidak begitu luas, tapi alhamdulillah tetap saya syukuri sahabatku semua. Oke, Bang Toha akan menunjukkan suasana sawah padi yang ada di pedesaan di Indonesia. Jadi di sini sebentar lagi akan panen raya sahabatku semua. Mungkin sekitar 1 bulan lebih lah. Di sini akan panen raya. Untuk musim ini memang para petani di sini tanamannya cukup tumbuh subur. Kalau tahun lalu itu kemarau panjang, jadinya banyak sawah ladang yang kering. Jadi kalau kita pagi-pagi jalan santai di kampung-kampung seperti ini, memang pikiran sangat tenang sahabatku semua. Jadi alang-alang Bang Toha tadi baru pulang daripada pasar tradisional, sekalian di sini Bang Toha tunjukkan suasana sawah padi yang ada di pedesaan Indonesia. Di Malaysia juga ada sawah padi. Bang Toha juga pernah vlogan juga waktu masih berada di Malaysia, dan juga bersembang-sembang dengan petani di sana. Cuma kalau untuk petani di Malaysia kan untuk panen padinya rata-rata menggunakan mesin. Tapi kalau di sini sebagian ada yang mesin, sebagian ada yang menggunakan alat tradisional. Dan di sini merupakan salah satu padi yang cukup sangat tumbuh subur sahabatku. Dan kalau tidak dikasih jaring atau tidak dikasih macam bendera, di sini tuh banyak burung yang dimana makan padi. Dan burung ini jumlahnya sangat banyak, biasanya sampai puluhan ribu kalau musim burung seperti ini. Makanya kebanyakan petani di sini rata-rata kalau tengah padinya berbuah biasanya akan menakut-nakuti ya, entah itu dengan suara kaleng atau suara tin lah. Kalau di Malaysia bahasanya tin ya. Tin biskuit itu biasanya akan dikasih tali kemudian di klotok-klotok gitu biar burung-burung itu takut. Jadi di sini sepanjang ujung sana semuanya sawah padi. Bagi yang punya sawah memang kalau kita hidup di desa tenang. Tapi kalau punya sawah luas, kalau cuma punya sawah yang tidak luas, biasanya ya untuk makan pun kurang sahabatku semua. Jadi minimal punya 1, 2, 3, punya 4 petak lah. Itu baru dinamakan menjadi petani betulan. Kalau cuma punya sawah 1 petak saja, cukup untuk makan satu keluarga itu sudah alhamdulillah. Dan pemandangannya memang benar-benar sangat cantik sahabatku semua. Jadi di sini kita bisa melihat pegunungan dan juga sawah padi yang menghijau. Di sini biasanya ditanam padi pulut dan juga padi beras biasa. Jadi tidak ada istilahnya beras panjang-panjang ya seperti di Malaysia, tidak ada. Rata-rata beras di sini untuk 1 kilonya harganya Rp16.000. Itu yang paling mahal. Rp16.000 itu sekitar 4 ringgitan ya kalau tak silap. Jadi kalau untuk harga beras di Malaysia dan di Indonesia itu hampir sama. Jadi tidak ada bedanya, kalau beda pun sedikit.
Dan satu hal lagi sahabatku semua, kalau di Indonesia saat menjelang mau lebaran atau saat bulan puasa seperti ini, barang-barang justru harga di pasaran itu naik ya. Macam gula, semalam baru saja saya beli gula ya, sebab Bang Tua kan jualan TOS. Harga gula kalau naik itu cepat sangat, sedangkan di negara tetangga gula itu disubsidi. Jadi bagi para maniaga air memang untunglah, karena gula di Malaysia itu disubsidi. Beda dengan di Indonesia yang dimana harga gula bisa sewaktu-waktu naik terus. Kalau turun itu jarang sangat sahabatku semua. Apalagi kalau menjelang lebaran seperti ini, seolah-olah itu justru dinaikkan. Jadi untuk harga barang-barang itu lebih terkontrol di Malaysia. Ini hanya sembang-sembang cerita sahabatku semua, yang dimana Bang Toha ini hidup di Malaysia belasan tahun. Jadi perbedaannya memang cukup lumayan jauh. Oke, sembang-sembangnya mungkin cukup sampai di sini. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel tentang suasana kehidupan di desa Indonesia, dan Bang Toha ini seorang perantau. Mungkin bagi yang pertama kali melihat channelnya Bang Toha ini seorang perantau yang merantau di Malaysia cukup lama, belasan tahun. Di sini Bang Toha hanya sharing-sharing tentang perbedaan kehidupan di Malaysia dan juga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.